Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Bapak-bapak peserta pelatihan jarak jauh karya tulis ilmiah penghulu. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan mencoba menggali setelah kita menulis, setelah kita mencurahkan pendapat, ide, dan pembahasan dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk lisan, tentu kita akan bertanya, di mana akan saya harus publikasikan? Tentu ada medianya. Makanya pada kesempatan ini kita akan mencoba menggali dan menyampaikan apa-apa saja media yang kita bisa gunakan untuk menyampaikan hasil karya kita itu. Bapak-bapak, kita akan coba lanjutkan. Baiklah, bapak-bapak peserta, dalam komunikasi merupakan proses penyampaian ide-ide, pemahaman, apakah gambar, dari satu pihak sebagai pengirim ke pihak lain sebagai penerima. Tentu dia akan menggunakan media. Dalam bahasa lisankah, dalam bahasa tulisankah, dalam bentuk gambarkah, dalam bentuk videokah, atau dalam bentuk film, dan sebagainya. Tentu dalam hal ini, Bapak-bapak peserta pelatihan jarak jauh, ada komponen siapa pengirimnya, yaitu sumber dari eh, karya tulis itu, siapakah penerimanya, dan apa media yang dipakai. Kalau seandainya pengirim udah siap, penerima tidak siap, tak bisa juga dilaksanakan. Atau pengirim siap, penerima siap, medianya tidak ada. Makanya media sangat penting sekali dalam eh, menyampaikan apa yang ada dalam gagasan kita. Baiklah, Bapak-bapak dan teman-teman semua, sebetulnya komunikasi itu mencakup dalam beberapa hal, apalagi di sini adalah publikasi. Apakah penulisan makalah, bisa jadi sebagai tugas mata kuliah ataupun laporan akademik. Atau juga penulisan buku teks, penuliskan skripsi, tugas akhir, tesis, dan disertasi. Ataupun penulisan makalah untuk kegiatan seminar dan publikasi pada proceedings dan jurnal. Ataupun penyimpanan di perpustakaan, repository, scientific grade, dan lain-lain. Nah, namun pada kesempatan ini mungkin kita akan terfokus pada penulisan makalah untuk kegiatan seminar dan publikasi pada proceedings jurnal. Baiklah Bapak-bapak peserta pelatihan jarak jauh, kita fokus saja sekarang pada jenis karya tulis ilmiah untuk penghulu. Ya, ada berupa hasil penelitian atau survei, ada dalam bentuk hasil evaluasi dan kajian, tinjauan, ulasan maupun gagasan. Hasil penterjemahan, penyaduran dari buku atau kitab ilmiah. Apakah penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, atau sebaliknya. Dan yang keempat, merupakan penyusunan pedoman atau petunjuk pelaksanaan kegiatan. Dan yang kelima adalah naskah hasil pelayanan dan konsultasi kepenghuluan dan hukum Islam. Ini tatanan jenis karya tulis ilmiah bagi penghulu. Nah, namun kita tetap akan fokus pada bagaimana kita tempat mempublikasikannya itu. Bapak-bapak dan teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui bahwa jenis-jenis publikasi ilmiah penghulu, tentu kita akan mencari tempat menerbitkannya. Nah, cara penerbitan bukan penertiban ya, maaf. Jadi diterbitkan, ada ISBN-nya, ya, International Certified Book Number, dan diakui oleh Balitbank dan juga oleh Diklat Kementerian Agama. Dan kedua, diterbitkan, ada ISBN, juga diakui oleh Direktorat Urusan Agama Islam, ya. Setelah itu Bapak Ibu, kita bisa juga menulisnya dalam bentuk di majalah ataupun di surat kabar. Dan yang empat, nah seperti yang saya sampaikan tadi, kita sajikan dalam forum ilmiah. Ya. Nah, penyajian dalam forum ilmiah kita akan lebih dalamkan lagi nanti.
Atau Bapak Ibu kita cetak atau diterbitkan dan diakui oleh Balitbank. Tentu penerbitannya atau diterbitkannya di majalah kah atau di jurnal kah yang telah memiliki ISSN, International Certified Series Number. Bapak-bapak, eh, baiklah Bapak-bapak peserta pelatihan jarak jauh. Nah, publikasi karya ilmiah seperti yang dijelaskan tadi, jelas ketika kuliah S1 kah, S2 kah maupun S3 dalam bentuk disertasi, tesis, skripsi dan tugas akhir, dia bukanlah published thesis, karya ilmiah yang tidak dipublikasikan. Karena seperti yang kita lihat, dia hanya ditaruh ya di perpustakaan dan sebagai prasyarat untuk kita menyelesaikan jenjang pendidikan. Nah, sehingga kita harus melakukan mempublikasikan hal tersebut seperti yang telah kita tulis tadi di S1, S2 dan S3 bisa kita terbitkan melalui karya ilmiah dalam jurnal ilmiah. Bisa saja kita presentasikan pada seminar. Nah, workshop kah atau pertemuan ilmiah. Jadi, Bapak teman-teman penghulu memiliki kesempatan yang luas dalam forum seminar, workshop kah atau pertemuan ilmiah yang diadakan oleh masyarakat kah atau organisasi kepenghuluan ataupun di kampus-kampus jika Bapak-bapak diminta sebagai narasumber pada kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya bila karya tulis ilmiah kita itu sudah dipresentasikan, biasanya karya ilmiah juga akan diterbitkan dalam proceeding seminar yang bersangkutan. Nah, berarti dalam seminar kita sebagai narasumber dan nanti juga akan diterbitkan dalam bentuk proceeding yang juga merupakan tempat publikasi. Dalam hal ketika kita memilih media publikasi tersebut, apakah hasil tulisan kita itu kita muat di jurnal, ya, seminar atau proceeding, workshop atau pertemuan ilmiah yang dipilih merupakan media publikasi haruslah terakreditasi dan diakui oleh komunitas ilmuwan terkait. Sehingga penerbitannya dalam publikasi yang dipilih itu kita harus mematuhi aturan selingkung. Bukan aturan selingkuh ya, aturan selingkung. Jelas banyak halaman yang diperkenankan oleh di mana kita mempublikasikan itu, ukuran fontnya, jenis fontnya, margin dan spasi. Masing-masing jurnal, masing-masing proceeding, dan masing-masing majalah atau tempat publikasi lainnya, mereka memiliki aturan-aturan yang selingkung yang berlaku di tempat publikasi tersebut. Nah, sehingga format tulisan itu, bagian-bagian pelengkapnya, misalnya abstraknya harus begini, abstraknya harus begitu, serta bagian-bagian tulisan, apakah pakai subbab-subbab dan sebagainya. Teman-teman sekalian, Bapak-bapak peserta pelatihan jarak jauh, karya tulis ilmiah penghulu, kita singgung sedikit. Yang ini nanti akan diperdalam dengan Pak Media Eka Putra sebagai Widya Iswara yang akan nanti menuntaskan sampai akhir, yaitu riset. Nah, riset merupakan investigasi terorganisasi, sistematis, jelas berbasis data, kritis dan ilmiah, sehingga nanti bisa menjawab sesuatu atau memecahkan masalah. Jelas, kita sama-sama mengetahui bahwa riset ini dengan langkah-langkah dan tahapan sesuai dengan metode ilmiah. Jelas, kita sama-sama mengetahui apakah di S1, S2, dan S3, riset tentu dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari seorang peneliti itu. Ada juga yang kita bisa memahami antara riset murni serta riset terapan. Jelas bahwa riset ini adalah original dan memberikan kontribusi atau pengembangan ilmu dan penerapan. Bapak-bapak peserta pelatihan jarak jauh penghulu sering disinggung dalam beberapa forum, apakah hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh kampuskah, oleh lembagakah, atau oleh litbang-litbang yang ada di lembaga di kita ini. Apakah risetnya memberikan kontribusi
Atau apakah risetnya bisa diimplementasikan atau dicobakan atau diterapkan di tengah masyarakat? Nah, ini mungkin akan bisa terjawab nanti ketika pemateri selanjutnya. Bapak-bapak, teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kita akan coba sedikit melihat perkembangan ya teknologi 4.0 dan bahkan sekarang udah beranjak menjadi pengembangan teknologi 5.0. Sehingga publikasi ilmiah saat ini ya hasil penelitian dimuat di dalam jurnal, di proceedings atau dalam bentuk buku. Nah, ini masih dalam bentuk berbasis cetak. Syukur alhamdulillah pada saat ini Bapak-bapak, teman-teman sekalian, kecenderungan dari sebelumnya dalam bentuk cetakan sekarang beralih ke dalam bentuk elektronik. Semuanya serba atau elektronik. Sehingga bisa menghemat penggunaan kertas, ya. Betapa banyaknya kita bisa menghemat kertas dan lingkungan sehingga pohon-pohon bisa akan terjaga. Apa kecenderungan itu Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian? Open Access Journal atau OJS, Open Journal System. Sehingga penerbit jurnal memberikan akses kepada pembaca untuk mendapatkan makalah secara gratis. Tidak perlu lagi dibeli, dikirim, dan sebagainya. Tinggal mengakses. Sehingga masa depan, kedepannya nanti, penelitian mungkin tidak dipublikasikan pada jurnal atau proceeding, tapi silakan diunggah di blog peneliti, ataupun di web-web, ataupun di portal-portal yang ada di beberapa lembaga. Atau di lembaga kita pun memiliki portal-portal atau web-web dunia maya yang menampung ya publikasi atau karya tulis ilmiah tidak terbatas karya tulis ilmiahnya. Apalagi Bapak-bapak penghulu memiliki kesempatan mempublikasikan karya tulis ilmiahnya dalam elektronik. Teman-teman sekalian, sebetulnya kemampuan melakukan dan kemampuan menuliskan karya ilmiah merupakan dua kemampuan yang berbeda. Kemampuan melakukan, kemampuan melaksanakan. Kadang kita hanya mampu melakukan, mampu melaksanakan, namun terkadang kita lemah pada menuliskannya. Nah, sebetulnya harus seiring dan kita lihat beberapa orang-orang pintar, dia mampu melakukan, mampu melaksanakan, dan juga mampu dia menukilkan karya tersebut dalam bentuk tulisan. Sehingga peningkatan kedua kemampuan ini dapat dilakukan melalui kita mencoba praktek meneliti. Setelah kita teliti, setelah kita bahas, setelah kita uraikan, nah memang kita bersama-sama mengetahui oral kita oke, luar biasa. Nah, bagaimana kita mencoba untuk menuliskan apa yang telah kita sampaikan di podium-podium dan sebagainya. Sehingga penulisan makalah adalah proses komunikasi ilmiah melalui bahasa tulisan. Mari sama-sama kita menggiatkan bahasa tulisan. Penulisan harus berangkat dari sisi pembaca. Bapak-bapak, teman-teman sekalian, sekian dan semoga kita tetap diberkati oleh Allah dalam setiap langkah, perbuatan dan kegiatan kita. Dan kita dipersilakan semuanya mewujudkan dalam bentuk tugas mandiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.